Gua kasih saran buat lo. Lord of the Rings ini, lo melihatnya jangan sebagai sebuah film fantasi, Tapi film spiritual. oke. Ya kalau ngomongin kolosal udahlah. Lu Lord emang kalau ngomongin kolosal. Ada nggak sih fandomnya di Indonesia? Ada namanya Eorlingas. Komunitas Tolkien, bukan komunitas Lord of the Rings, komunitas Tolkien di Indonesia. Kayaknya mungkin kita perlu shout out juga ke teman-teman Eorlingas gitu untuk komunitas Tolkien di Indonesia yang luar biasa. Banyak temen gua yang menamai anaknya adalah karakter-karakter dari Lord of the Rings gitu kan. Jadi keingetan salah satu temen gua anaknya dikasih nama Faramir. Iya itu anak udah umur berapa ya? Jadi kepikiran gitu kan. Terus ada temen gue yang anak dikasih nama One of the best line, salah satu line terbaik dalam sejarah film karena konteksnya. Ya, itu adalah my friends, you bow to no one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dia siapa itu? Kamu siapa namanya? Apa? Kamu namanya siapa? Saya Aragorn. Maaf, saya pikir Smigol. Precious. Ini precious lo kopi, bukan cincin. Selamat datang balik di Ngebahas yang Ngebekas bareng ya Ali dan Ramon. Dan semua kru, ada sekitar 600 kru yang terlibat ya. Nggak bohong, nggak 660 kok. 60 kru yang terlibat ya. Sebuah kebohongan ditambah dengan kebohongan yang lain ya. Ini sudah banyak yang merequest trilogi Lord of the Rings ini. Kita buka apa adanya nggak ini sini? Ada apanya? Ada apanya atau apa adanya? Kita lebih memilih membuka ada apanya. Ada apanya, oke. Ada apanya. Cukup butuh waktu cukup lama untuk akhirnya episode ini direkam karena bapak sebelah saya ini ternyata baru nonton 1 dari 3. Yes. Gitu. Dengan bangga saya katakan ya. Jadi saya cukup mengejar-ngejar, ayo kelarin mon. Waktu gue pertama kali gue juga cukup kaget lu belum nonton ini, tapi setelah gue kulik-kulik lagi sedikit, gue punya tebakan tadi. Kayaknya film-film yang fantasi yang ada dunia sendiri, bukan superhero tapi fantasi, itu kayaknya emang not your mungkin not your cup of tea gitu ya. Harry Potter, apalagi sih film fantasi, Narnia. Dumbledore tuh, ya, Fantastic Beasts tuh. Ya itu kan masih pentolan masih dari universe-nya Harry Potter ya. Oke. Pengkolannya. Itu gua Lord of the Rings banyak sih sebenarnya. Star Wars. Gak terlalu ini gitu, karena gue lebih suka film yang memang drama. Gua kasih saran buat lo. Paling nggak untuk Lord of the Rings, gue nggak bisa bilang yang lain. Nah, Lord of the Rings ini, lo melihatnya jangan sebagai sebuah film fantasi, tapi ngeliatnya sebagai sebuah film kartun. Kan, film spiritual. Oke. Tapi bener Li, akhirnya nih, saya baru nonton yang pertama, Fellowship of the Ring. Waktu kuliah dulu, gitu kan, zaman-zaman kita di Isaac, gitu kan. Nah yang kedua, Two Towers sama Return of the King, itu kalau yang pertama waktu itu zaman kuliah, yang 2 sama ketiga waktu itu zaman 48 jam yang lalu. Terakhir ini waktu kuliah, sedangkan ini waktu 2 hari lalu lah gitu ya. Karena memang gue akui bahwa dengan segala rekornya Lord of the Rings dinominasi Oscar dan menang banyak penghargaan. Menang semua Oscar yang ini. Oh iya dia nyapu bersih ya. 11 Oscar sapu bersih. Kalah 2 itu sama siapa ya? 2 atau 3 tuh nggak kalah. ada. Kalau yang Return of the King semuanya nggak ada yang kalah. Oke. And the Oscar goes to Grant Major for Lord of the Rings, Return of the King. For set decoration, Dan Hanna and Alan Lee. This is the first Academy Award for Grant Major, Dan Hanna. Itu terbukti kan rekor, dan memang ketika pada saat itu gue memang tahu bahwa ini film bagus gitu. Cuman
bukan selera gua gitu. Ya, nggak apa-apa. Dan ketika kemarin 2 hari lalu gua tonton, ya tetap kayak gue bilang bagus gitu kan. Cuman gue mungkin tidak setenggelam Ali gitu. Ya. Gitu. Tapi gue akui bahwa experience gue ketika gue nonton Lord of the Rings, ya udah bagus gitu. Di gue nggak yang kayak meletup-letup gitu kan. Lebih kayak wah bagus gitu doang aja. Cuman ngebahas yang ngebekas kembali lagi. Selamat datang di ngebahas yang ngebekas. Di sini kita tidak ngebahas rating, kita tidak hitung-hitungan angka berapa bintang. Kita tidak nge-review film, kita tidak nge-review buku, kita tidak nge-review lagu. Kita nge-review sih sebenarnya, cuma kita nggak nge-review dong. Kita ngebahas. Enggak, kita nge-reimburse. kita ngebahas apa yang ngebekas dari karya-karya tersebut gitu. Episode Lord of the Rings, pertanyaan lu ke gua pastinya, apa mau yang ngebekas di lu? Ya, cuma satu. Tadi kan sudah lu jelaskan, terus yang ngebekas. Yang ngebekas di gua, Arwen. Jadi tetap apa Liv Tyler. Liv Tyler, Arwen sama Kate Blanchett. Tapi menurut gue ya itu casting Liv Tyler dan Kate sebagai elf itu menurut gue memang sangat pas. Oke. Gitu. Karena kan itu kan kayak yang ya goddess apa dan kayak abadi gitu, yang kecantikan gitu. Dan memang sangat terkenal apa dengan kecantikannya juga gitu. Jadi apa namanya ya understandable, sangat ngebekas. Kayak buat semua orang nonton Lord of the Rings nggak cowok nggak cewek pasti ngebekas. Arwen salah satunya ya. Dan memang ketika kita Arwen tonton, kok Arwen sih Arwen. Kalau di gue ya ngeliat Lord of the Rings itu gini, ini kan cerita tentang sebenarnya it's a road movie actually. It's apa? Road movie. Road movie, Ya itu kan adventure, sebuah petualangan Frodo dengan teman-temannya menuju ke gunung itu kan, ngebawa cincin itu. Ini kan sebuah perjalanan di mana setiap fasenya dia menjumpai banyak kendala, banyak benturan apa, dan dilindungi oleh siapa. Masing-masing punya kepentingan, tapi inti the core of the story adalah bagaimana lu memusnahkan itu cincin sampai ke gunung itu. Iya, di Iya permukaan kan? Menurut gue itu. Ya itu Terus. kan di permukaan, maksudnya sesimpel itu. Tapi di bawahnya gue melihat too many layers gitu. So many layers gitu. Kayak bawang gitu kan, banyak. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak ada tentang elf, tentang si siapa? Dwarfnya itu yang Gimli. kapak Gimli ya kan. Terus kemudian tiba-tiba kemunculan si Precious gitu kan. And what gift would a dwarf ask the elves? Nothing. Di situ kan kita bicara tentang moral sebenarnya. Kalau kita ngomongin Lord of the Rings, kita bicara tentang moral baik, kemudian amoral, tentang greedy. Kita bicara tentang intinya tentang aspek psikologis manusia. Iya, sangat. Kejiwaan perilaku itu sebenarnya yang gua tangkep ya gitu kan. Iya. Cuman gua nggak bilang jelek. Cuman ya suka, tapi nggak yang sesuka gua sama Godfather gitu. Iya, tapi tetap spesial di film. Beda genre. Beda genre gitu kan. Ibaratnya gini, gue mungkin juga nanti akan ada juga dari yang teman-teman juga yang mungkin pasti sangat berbeda atau bahkan bertentangan sama gue. Misalnya gue suka semua genre film gitu, tapi ada genre yang mungkin meskipun gue sukai tapi bukan genre yang paling sering gue tonton. Ya mungkin ini. Yaitu adalah horor. Ya sama. Dengan alasan yang sangat simpel, saya takut. Oh kalau lo takut ya? Saya takut. Kalau gue capek. Gampang, alasannya simpel. Tetapi bukan gue nggak bisa menikmati film horor gitu. Baik film, tapi horor Indonesia gue paling takut sih. Horor barat gue masih gampang. Enggak, kalau gua setannya nggak ada di sini. Horor barat. Kalau horor Indonesia kita tahu legendanya, ceritanya jadi serem. Belakang lu apa Li? Nah, yang gitu-gitu gue nggak berani. Belakang lu apa itu? Nah, lu. Jadi kalau kita bicara horor bener Ali bilang gitu kan. Di luar kita nggak menjumpai Annabelle gitu kan. Kita nggak menjumpai Count Dracula gitu kan. Itu suster ngesot lu. Suster ngesot lu ya kan. Atau kuntilanak gitu. Genderuwo gitu kan. Nah itu kita menjumpai. Nah makanya
Lu menjumpai? Enggak lah, amit-amit. Makanya kita bilang bahwa mungkin di lo genre yang mungkin jarang lo tonton horor. Kalau di gua genre yang jarang gua tonton adalah fantasy gitu. Ya. Tapi kembali lagi, Lord of the Rings masuk dalam kategori Lord. Ya. Ini Lord ini film. Kalau film fantasi ya, film fantasi, ya menurut gua sekali lagi orang boleh beda pendapat ya. Menurut gua itu ya ini. Ya. Mungkin kalau ini nomor 1, terus 1A dan 1B-nya ya Star Wars, Star Trek, kemudian Harry Potter juga tentunya. Tapi Lord of the Rings ini menurut gua tetap paling atas. Ya valid udah penghargaan. Dan kalau ada nggak yang baca bukunya nggak cuma nonton filmnya. Nah, yang baca bukunya juga, bukunya yang Ini Siska nah yang termasuk kamu nonton dari mana? filmnya Bogor juga. Ya? Itu Siska dari termasuk Bogor baca buku juga. Heeh. Ya kan butuh waktu berapa lama untuk nyelesain buku itu gitu kan. Karena buku itu tuh super detail. Jadi bahkan J.R.R. Tolkien sebelum bikin ceritanya ya. Nonton filmnya. Orang udah mulai serius. Sebelum bikin ceritanya. Dia nonton filmnya terus dia bikin ceritanya. itu Back to the Future ya. Itu kita pernah bahas film itu tuh. Back to the Future ya. Ganti aja apa Back to the Future nih. Tapi serius, Tolkien sebelum bikin ceritanya, dia bikin universe-nya dulu. Jadi dia kan profesor bahasa. Tolkien itu. Dia makanya banyak diksi-diksi yang nongol di Lord of the Rings itu kan ada bahasanya Elvish, Ya. bahasanya Elf. Dan itu itu bukan cuma di film loh ya. Itu tuh dia membuat literally menciptakan bahasa. Makanya, diksi Sampai itu kan grammarnya, sampai pronunciation-nya. terdengar asing kan. Iya. Terdengar asing tapi ternyata ini buatannya Tolkien sendiri berarti. Iya. Oke. Itu bahasa ciptaannya dia. Jadi vocabulary kata-katanya, grammarnya, sampai ada kamusnya. Elvish, English itu ada kamusnya gitu. Siap. Pronunciation seperti apa, dan jadi dia universe-nya diciptakan dulu sama dia. Kayak Middle Earth itu petanya, topografinya, geografinya itu tuh ada buku geografi tentang Middle Earth. Jadi kayak kedalaman tanah apa itu ada bukunya itu. Dia bener-bener create universe-nya Bener-bener meng-create semua universe itu. Baru drama itu dimunculkan. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada sebagian yang kemudian sambil berjalan, tapi yang jelas sebelum cerita itu universe udah dibuat. Gue nggak tahu seberapa detail sudah dibuat, tapi udah dibuat duluan. Gitu. Nah, jadi itu juga salah satu hal yang membuat ini juga ekstra spesial karena kalau lu baca bukunya itu tuh, lu kayak ada kadang ada capeknya juga, ngantuk juga karena tuh penggambaran penggambaran si dunianya itu tuh detail sekali gitu. Nah, jadi makanya banyak sekali yang dari sini kayak Game of Thrones pun ya kurang George R. Martin pun juga semuanya pasti salah satu terinspirasi dari Game of Thrones J.R. Tolkien juga? Enggak, George R. Martin. Oke. Kalau Tolkien meninggal udah lama banget. Tahun berapa? Tahun 50-an kalau nggak salah meninggal. Oke. Nah, ketika tahun 70-an. ketika lu buku ini berarti tahun bukunya yang tahun 50-an. Sebentar. Tolkien itu meninggal tahun 73 betul. Oke, buku ini kan tahun 50-an. Lord of the Rings. Ya, No. Sorry. Lord of the Rings tahun 1925. Sorry, wait. Enggak, bener 50-an. 50-an. Iya, kan? 54. Kalau di 1920-an seumuran nama buku-bukunya Khalil Gibran. Iya, betul. Tahun 50-an. Tahun 50-an. Dengan bapaknya Gibran berarti. Iya. Emang ditulisnya di Solo memang. Jadi di tahun 50-an dia nulis ini dengan fantasi semegah itu. Ya, dan kemudian kan ada kartunnya, ada apa gitu. Kemudian Peter Jackson ketika Peter Jackson memutuskan untuk menuangkan ini dalam sebuah film trilogi seperti itu, kan sebetulnya syutingnya nyambung jadi satu. Ya. Cuman satu kali produksi ya? Iya, satu kali produksi. Cuman dipecah jadi 3 film. Kemudian keluarnya juga di tahun yang berbeda, setiap tahun keluar gitu kan di bioskop.
Itu banyak sekali yang kan jadi sebelum filmnya ada, film yang versi trilogi ini udah ada tuh, sebelum itu tuh udah ada fandomnya udah sangat-sangat besar gitu loh. Nah jadi orang sudah sangat-sangat mengantisipasi jangan sampai mengecewakan kita lah gitu lah gitu. Dan ternyata kan bener kalau tapi dari ini- artikel yang gue baca, Lord of the Rings mungkin masih menjadi yang teratas ya, bila mana kita ngebahas sebuah film yang diangkat dari sebuah novel, di mana ketika masuk media film penggambarannya sama persis sama yang ada di novel. Karena kan terjadi perbedaan media itu ketika kita membaca, fantasi kita setiap orang kan bisa saja berbeda. Mengendarai kuda berwarna putih, melintasi belantara, bayangan lo, bayangan gue belantaranya mungkin saja berbeda gitu kan. Tapi ketika Peter Jackson menuangkan dalam media film, ternyata bayangan itu semua sama gitu. Exactly persis seperti apa yang di buku gitu. Dan meskipun itu aja dengan film, kalau yang uncut-nya ini 3 ini adalah yang versi uncut ya. Jadi ini yang versi 4 jam bukan 3 jam gitu kan. Dulu gue masih setiap tahun minimal sekali itu gue sehari maraton. Jadi 4 jam. Apa lu ngabuburit? 12 jam. Dulu gue cukup sering tuh melakukan maraton Lord of the Rings tuh. Nah jadi versi 12 jamnya pun apakah itu sudah sedetil bukunya? Enggak sih. Cuman ya paling mendekati lah gitu. Ya paling mendekati gitu. Ya makanya. Dan tadi gue bilang menurut gue melihat ini adventure sebagai film cerita adventure apa semua gitu ya. Tetapi banyak sekali layer. Ini kan good and evil gitu kan. Bukan hal yang baru tetapi bagaimana dia menciptakan karakternya itu dan kemudian makanya gue bilang cerita perjalanan spiritual. Buat gue Frodo itu adalah perjalanan spiritual gitu. Dan cincin One Ring to rule them all itu kan kayak absolute power gitu. Kayak salah satu godaan tertinggi gitu. Dipakai menghidupkan the demon wifi, ya kan? GPS ya kan? Semuanya. Jadi itu kan betul makanya kayak nggak semua orang kuat untuk mengemban misi itu kan gitu kan. Waktu di awal yang di Fellowship itu kan. Bilbo. Ya semuanya merasa udah saya aja yang bawa tapi semua itu merasa ada godaan, merasa ada tarikan untuk pakai itu, kemudian untuk menyalahgunakan gitu. Sampai akhirnya disepakati, ini kok malah hobbits yang malah akhirnya diberikan tugas ini kok di amanah ini kok malah ke hobbits gitu kan yang kecil dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan itu kelihatan meskipun mereka secara fisikal mereka lebih kecil dan seterusnya tapi punya ketahanan yang berbeda. Meskipun Frodo pun juga sebagai ya mungkin karakter utama ya walaupun banyak sih Aragorn semua juga tapi yang pengemban si misi ini ya ini gue berasumsi ya udah pada nonton kali ya gitu ya. Di akhir pun spoiler jadi di akhir pun dia pun nggak kuat gitu loh. Kan menjelang Sampai itu kan si momen Sam akhir ya, sahabatnya. Ya Sam itu kan sampai kayak James, harus ibaratnya mengingatkan dia gitu Iya. kan. Udah gitu godaannya si Precious itu terus nongol sampai ending gitu kan. Terus. Sampai ending cerita. That's why kalau misalkan kita bahas Lord of the Rings saya nggak akan melontarkan pertanyaan ke Ali mana yang lo suka, The Return of the King, Two Towers atau Fellowship of the Ring karena satu ini mah. Unite ini jadi satu. Cuman pertanyaan gua ke lu adalah what if kalau lu terlahir menjadi salah satu sosok-sosok masyarakat yang ada di universe Lord of the Rings, Middle Earth, lu mau jadi masyarakat yang mana? Elf, Gimli itu kaum apa dia? Ini Dwarves, manusia, hobbits, atau Orc. Goblin. Manusia lah. Manusia. Oke. Berarti Manusia. Di Middle Earth tuh tetap menjadi manusia berarti. Ya, kalau apa? Elf. Enggak lah. Apa? Kalau gue ini tuh sama Aragorn gue.
Ya manusia. Ya manusia. Itu tuh dari ketika di gua ya, ketika yang ngebekas di gua Li, kemunculan si Aragorn dari awal. Itu kayak the man with no name. Ya, Strider. Ya, Strider itu kayak si siapa? Clint Eastwood. Oh, Monko, I'm the man with no name. Ini Itu spaghetti western, siapa? The Good, the Bad, the Ugly. Iya, siapa sutradaranya? Ennio Morricone. Bukan, itu musiknya. Spaghetti western tuh Sergio Leone. Sergio Leone. Iya kan? Sergio Leone. Maksudnya Iya. moodnya kan seperti Iya, itu. iya. Mukanya cuma kelihatan separuh. Iya. Ibaratnya itu di bar, diem terus pakai jubah gitu. Menurut gue yang kayak baik itu di negara semesta fantasi, baik itu di semesta western ya. Sosok-sosok yang kayak orang yang udah tahu segalanya, sosok kesatria seperti itu tuh ada gitu. Ya kalau di universe Marvel itu Logan gitu kan. Ya kan orang yang diem tapi he's a guardian angel gitu kan. Nah, jadi pertama kali gue lihat tuh gue langsung anjir. Aragorn nih beda sendiri nih gitu kan. That's why itu ngebuat gue betah, gue kayak ngerasa nonton film western. Udah gitu dia naik kuda gitu, udah gitu dia dicium Liv Tyler. Terus yang menarik lagi tau gak apa? Adegan yang dia buka pintu itu loh. Ingat gak lo? Yang mana? Two Towers kalau gak salah gue lupa. Yang dia buka pintu, yang abis jatuh dari jurang, Iya, iya. peng ke sungai. Yang dia buka pintu tuh. Itu kan kayak dinobatin sebagai the most sexiest opening door. Iya gitu. Jadi adegan itu bener-bener yang kayak the most sexiest opening door kalau nggak salah. Sampai beberapa artikel ngomong malah seperti baru tahu itu. itu. Di samping banyak sekali kan meme tentang Wah. Lord of the Rings, terutama Boromir kan. Tumpuk ya. Yang dia adegan di meja itu kan. Itu selalu mungkin itu adegan yang paling banyak dijadikan meme-nya ya. Itu terus kemudian Gandalf, you shall not pass itu kan. Jeder, Tuh. itu iya benar. Banyak. Dan Sean Bean di situ Boromir ya he did what his best. Mati. Selalu mati. Di setiap film pasti dia mati. Karena karakter aktor Sean Bean ini segala film mati. Dia mati. Kecuali satu film, Troy. Oh enggak ya? Troy dia nggak mati, kan dia Odysseus. Oh iya. Gitu. Dan memang Ini Troy juga bener. apa namanya film ini banyak sekali hal-hal yang membekas. Kayak tadi Ali ngomong ketika Gandalf lawan siapa tuh? Steppenwolf tuh siapa? Yang kayak Steppenwolf Siapa? yang di jembatan ya itu You Shall Not Pass tuh. Iya, ininya setan. Aduh, gue lupa nama setannya. Semer Iya, nama ya demon itu iblis. ya itu kan. demonnya itu kan, ya kan. You should apa? You shall not You pass. shall not pass. Jeder. Ya, ya. Shall not pass! Kan dia ngomong apa Udun, the fire of Udun. Iya. Kan? Itu waktu gua nonton itu, waktu awal nonton 2000-an awal pas kuliah, gua ketawa Li. Kan dia ngomong apa Udun? Balrog. Hah? Balrog. Balrog. Apa Udun dia bilang? The fire of Fire of Udun. Udun, iya. Udun. Itu kan diksi yang diciptakan oleh Iya, semuanya. oleh Tolkien ya. Ketika dia ngomong Fire of Udun, gua di Surabaya pas nonton ketawa. Mungkin orang Surabaya yang nonton ketawa. Udun itu artinya bisul. Kalau di Surabaya. Bisul yang pecah. Biar. Makanya gua ketawa pas nonton itu. Gue inget gitu. Dark fire will not avail you. Flame of Udun! Ini kan Udun kan, dia bilang kan itu. Dan banyak adegan-adegan di Lord of the Rings tuh, ya kalau ngomongin kolosal udahlah. Lu Lord emang kalau ngomongin Dan kolosal. itu sedikit menggunakan CGI film itu. Rumahnya aja kan bangun beneran di New Zealand kan. Wah, ada coba nanti mungkin cari di YouTube juga deh. Jadi ada scene ketika mau perang itu, waktu Sauron kan akhirnya dia berpindah tuh ya kan Saruman. Waktu Saruman akhirnya dia berpindah ke Sauron gitu kan.
Kemudian dia mulai mengumpulkan lah itu kan, dia mulai mengumpulkan para orcs, goblin semua itu, terus siap-siap menuju perang tuh. Terus dia ngomong di atas tower itu, terus sama semua orc di depan itu, terus orc itu pada teriak wah, jadi suara tuh wah gitu kan. A new power is rising. Itu Nggak CGI. bukannya nggak CGI. Jadi yang dilakukan oleh Peter Jackson adalah waktu itu ada sebuah pertandingan sepak bola atau American football atau apa gitu. Jadi saat stadion itu penuh, saat halftime kalau nggak salah, dia menggunakan suara orang, jadi satu orang di stadion nih, semua di layarnya dikasih, di layar besar itu dikasih teks, suruh bersama-sama suruh stomp kaki gitu, terus suruh ngomong apa, wah. Jadi itu suara real. Oh suaranya. Suara real yang diambil sama si Peter Jackson, terus jadi dia benar-benar ngumpulin orang, jadi bukan dia ngumpulin tapi dia memanfaatkan momen dalam stadion itu dia untuk mengambil suara kegemuruhan itu gitu. ya. That's when the idea of recording at the cricket stadium came up. Pete Mills worked for about a month in conjunction with the Cricket League and set it up. Language of the Urukai, and I had to explain to the crowd what we were doing and get them to chant the black speech, looking at the words flashing up on the screen. Dan itu yang dipakai, jadi suara itu rasa real gitu. Jadi effortnya film ini Tapi gila kalau sih. waktu adegan itu kan CGI atau apa tuh yang semua pada kumpul? Ya di lapangan? special ada, jadi bukannya nggak ada lah pasti Tapi ada. nggak banyak. Tapi nggak banyak. You will be surprised seberapa sedikit CGI yang Karena dipakai. gua ngeliat pas adegan itu mengingatkan gua, kalau memang dia tidak pakai CGI itu mengingatkan gua sama film ini, The Lawrence of Arabia, Ya, si Peter O'Toole. ya. Itu kan, itu mana ada CGI di Iya, iya. era tahun segituan gitu. Jangan kan itu Rambo aja dengan naik kuda, judul Iya, R2 Rambo yang Dak itu juga Rambo 3. Rambo 3, Itu juga nggak Afghanistan. pakai CGI itu ya. Ya, nah, makanya ketika ngeliat Lord of the Rings, gue ngeliat yang kayak adegan pertempuran epicnya itu, sangat kolosal gitu kan. Dan banyak momen-momen di mana ya bagi para fandomnya Lord of the Rings ya, meme-nya itu lucu. Ya kayak tadi Boromir, terus si Gandalf ngapain gitu. Atau even si Smigol ngapain aja bisa dijadikan meme kan gitu. Di Indonesia ada Ada nggak sih fandomnya di Indonesia? ada namanya Eorlingas. Nah, Eorlingas. Dulu waktu kan habis sekian tahun setelah Lord of the Rings trilogi kan muncul Peter Jackson bikin lagi triloginya The Hobbit bukan. Oh iya King kan Kong ya, lain. dalam segitu kan King Kong dia. Oh iya enggak, tapi enggak, maksudnya yang di universe-nya Tolkien maksudnya. Dia bikin The Hobbit kan. Gue itu udah balik ke Indonesia waktu yang film yang kedua ya. Jadi gue nonton bersama Eorlingas, komunitas Lord of the Rings, komunitas Tolkien bukan komunitas Lord of the Rings, komunitas Tolkien di Indonesia. Jadi itu kita masuk di Gandaria City. Jadi ngebooking semua gitu kan. Satu studio. Ya, jadi pas sebelum film-film dimulai gitu. Nah, itu datang itu ke bioskop tuh satu pakai pakaian elf. Satu pakai kampak, pakai jadi dwarf. Jadi benar-benar datang full Kayak lu berasa cosplay kayak, gitu. full kostum gitu. Nah, jadi seru banget. Kayaknya mungkin kita perlu shout out juga ke teman-teman Eorlingas gitu untuk komunitas Tolkien di Indonesia yang luar biasa. Dan gue yakin pertama ini sorry ya kalau pasti akan sangat banyak hal-hal detail yang kita akan kelewat yang kalian juga pasti lebih tahu gitu. Meskipun gue juga sangat penggemar Karena Tolkien memang juga. di sini sekali lagi teman-teman bahwa kita tidak ngebahas rating, kita tidak nge-review yang berdasarkan hitung-hitungan, tidak, kita ngebahas rasa apa sih yang ngebekas gitu. Ya, dan justru buat teman-teman yang tahu lebih detail, maka kita sukanya dari video-video kita yang sebelumnya juga selalu ada komentar-komentar yang memperkaya diskusi kita, Ya, gitu, memperkaya informasi. Nah kamu yang udah nonton, boleh loh nge-komen apa adegan apa yang paling membekas atau mungkin scene paling kamu suka atau kurangnya di mana mungkin kalau ada gitu kan. Tapi kalau lu apa Li yang paling ngebekas di lu Lord of the Rings? Banyak juga memang. Karena lu termasuk
tergolong fandomnya Lord of the Rings. Iya. Musiknya aja tuh udah ini Howard Shore masterpiece musiknya. Siapa? Howard Shore yang buat. Ya, musiknya masterpiece ikonik banget. Oh kan, yoi, dari mulai- pas pertempuran Iya, kan. Dari itu kan ketika mulai setiap kali ring cincinnya muncul kan selalu itu lagunya. Kemudian kalau yang paling ya, bukan berarti yang lain enggak, tapi ada sangat banyak, bahkan even saat buka topik si I Am No Man si Nazgul tuh itu juga banyak banget. Iya. Dia buka itu kan kita kaget. Iya. Gandalf the White aja kaget gua. Dari Gandalf the Grey. Masalah gue udah baca bukunya waktu gue nonton ini. Jadi tapi gue excited Tetap excited waktu Iya. begitu tau Gandalf the White itu. Iya, Gandalf the White muncul. Tapi dari semua ya top 2 deh ya. Sekali lagi banyak ya, tapi top 2. Yang nomor 2-nya itu ketika Samwise Gamgee itu ngangkat Frodo. Kan dia minta udah dekat di Mount itu tuh, kemudian dia minta udah saya bawain deh gitu. Terus kata Frodo nggak bisa, kamu nggak kuat gitu. Terlalu berat bebannya membawa cincin ini. Terus dia bilang lebih berat. I cannot carry it apa gitu. But I can carry you. I can carry you. But I can't carry you. Itu kayak bondingnya kuat tuh ya. Jadi everybody needs a Sam gitu kan. Everybody needs a Sam. Support system, dalam arti support system. Tapi yang paling ngebekas dan menurut gue itu adalah kalau kita paham konteksnya, kalau cuma ngelihat scene-nya doang mungkin nggak akan dapat feel-nya. Tapi kalau udah nonton dari awal sampai akhir, gitu ya, menurut gue itu adalah salah satu line terbaik dalam sejarah film karena konteksnya. Ya, itu adalah my friends, you bow to no one. My friends. Di ending. Itu perfect. Sesuai sama konteksnya, sesuai sama kondisi keadaannya. Itu di deliver dengan lo meski nggak mungkin lo nggak merinding kalau nonton dari awal sampai akhir. Ketika mereka berempat terus mulai bow down, terus dibilang sama Aragornnya suruh bangun kan, my friends, you bow to no one, dan begitu dia nunduk terus mereka yang lain ikut nunduk dan musiknya, dan terus di zoom out ke atas. Gitu. One of the best lines dalam perfilman menurut gue. My friends, you bow to no one, the best. Itu super ngebekas buat gue. itu salah satu ikonik line yang selalu saking magisnya itu sering kali kan banyak adegan yang satu line itu ngebekas dan timeless. Itu kan salah satunya. Terus kemudian ya tadi si siapa? Gandalf the Grey sebelum yang dia jatuh itu kan, Fire of Udun. You shall not pass. Cuman gue Run you fools. Run you fools Sebelum dia jatuh ya. Tapi di gua ada kejadian menarik adalah ketika gua nonton film ini, ketika melihat Gandalf, terus ketika melihat siapa petingginya elf tuh, elf kan ya, Agent Smith. Iya, ini V for Vendetta juga. Iya, siapa nama? Ngomong dulu, ntar gue cari kalau lupa nama. Jadi ketika gua ngelihat si Gandalf sama si Hugo Weaving itu. Hugo Weaving. Iya enggak, maksud gua nama perannya. Oh. Iya nama ya, terus. Elf. Dia elf kan ya. Iya. Jadi dia ayahnya Arwen. Ayahnya Arwen kan. Maksudnya itu di gua sempat ketawa, Li. Ketawanya adalah gila film ini ngebuat tobat Magneto, ngebuat tobat si Agent Smith ya gitu kan. Sampai Elrond. Gue sampai kayak mikir gini, gila. Dari yang pertama aja gue udah tahu gitu loh bahwa Sir Ian McKellen itu seorang aktor yang hebat gitu kan. The Great Sir Ian McKellen gitu loh. Dia memainkan Eric Magneto dengan perfect. Kemudian dia memainkan si Gandalf ini juga
gila mengayomi banget gitu kan, yang kayak ibaratnya kayak gue tuh kayak waktu nonton lagi tuh kayak ngebayangin kayak ini Ian McKellen tuh juga bisa loh jadi Profesor X. Dia juga bisa loh sebenarnya. Saking dia mumpuni as an actor ya, sebagai seorang aktor tuh dia bisa gitu. Dan banyak sekali kalau kita nonton film Lord of the Rings tuh banyak sekali kayak mungkin kalau teman-teman yang nonton dari awal banget ya, dari pertama kali keluar dari 2000-an awal. Itu pada jadi semua orang-orang ya. Iya. Iya kan, pada jadi semua gitu. Viggo Mortensen juga semakin jadi gara-gara film Terus, itu gitu. Orlando Bloom. Orlando Bloom terangkat banget ya kan. Terus Bahkan Frodo ya, still Frodo. Kalau kita ngeliat Frodo, Elijah Wood ya, tuh tetap ini Frodo. akan ada filmnya yang baru loh. Apa? Pakai original cast. Oh, Beats. Lord of the Rings. Lord of the Rings pakai original cast. Apa sequelnya atau perluasan ini? Expanded universe. Ya. The Hunt for Gollum Oh. is scheduled nih rilis 17 Desember 2027. Kan. Dan gue inget banget Li, waktu zaman masih ngekos, di balik lemari gue, Iya, Ian McKellen sama Elijah Wood nih maksudnya yang baik. di balik lemari gue, zaman gue ngekos nih, di era-era itu, di balik lemari gue kalau lu buka jebret, ada pin up, Arawen. Tetap. Dan itu dari Liv Tyler itu kan dari mulai dipakai sama bapaknya sendiri di video klip Aerosmith. Crazy. Iya, Crazy kan dua video klip kan, dua lagu sih Iya, gua. sampai hari ini mukanya nggak berubah. Iya, nggak berubah mungkin. Gitu kan, untuk mukanya orang ini nggak berubah. Betty Ross, ya kan Iya, pacarnya Hulk kan dia. Iya, Betty Ross. Ya, Jadi memang kalau lu ketika sudah nonton nih, ibaratnya wah udah tamat lah lu. Gue malah bisa bilang Lord of the Rings tuh di kepala lu tuh di atas Godfather mungkin. Berat lu ngomong gitu. Ah ya kan. Lu Gini, pasti susah gitu. karena tadi beda genre aja gitu. Beda Tapi beda kalau genre. ini sama Harry Ini- Potter, Oh ini. ini sama Star Wars, bingung kan lu? Kan lu bukan Trekkies. Ini. Enggak, artinya gini, Star Wars kan juga universe luas ya. Tapi jadi bukan hanya ini dalam arti Lord of the Rings, tapi universe Tolkien. Tolkien gua. Tapi dengan berat hati ngomong Tolkiennya. Did it change you? Enggak sih. Enggak. Yes, absolutely gitu. Nah, ketika lu nonton Absolutely. ini. Karena gini, ini film tentang friendship, tentang tadi gue bilang spiritual journey gitu, gimana Moral, norma. Iya, tentang hope gitu. Karena itu tuh udah sampai kayak Saruman tuh kan contoh ketika lu merasa nggak bisa menang, dan you switch side gitu, lu berpindah gitu. Jadi kan bagaimana lu berpegang pada prinsip juga gitu. Dan sebetulnya gini, film yang mengangkat tema ini, atau bukan hanya film, cerita yang mengangkat tema ini itu banyak. Bukan cerita dalam arti seperti Lord of the Rings, tapi mengangkat tema Hope, hope, tema-tema yang good kita and sebut. evil, itu banyak gitu loh. Tapi kan tinggal bagaimana eksekusinya, warnanya mau gimana. Emotionnya, terus tapi nggak semua itu membuat lu merasa seperti yang lu rasakan di sini, itu lo bedanya gitu. Kan di situ kadang ada cerita-cerita yang sangat simpel tapi lu juga bisa sangat kena gitu. Jadi kayak ingat lu bilang waktu kita bahas film Gladiator, ya kan? Ada kita ngebahas Gladiator ya, bisa dilihat. Dan yang salah satu hal yang bahkan Russell Crowe sendiri bilang kenapa Gladiator 2 tuh kok nggak sebagus itu, bahkan menurut Russell Crowe sendiri unsur moralitasnya itu hilang gitu kan. Jadi yes, moralitas semua orang tahu itu betapa pentingnya itu, tapi ketika itu disajikan dengan begitu baik, itu menjadi sesuatu yang begitu powerful di Gladiator. Iya, itu bisa masuk ke bawah sadar lo. Begitupun juga dengan Lord of the Rings ya, akhirnya kan mengendap gitu. Bahkan sampai saking, gue melihat ya, saking powerfulnya film ini gitu, saking maaf banget. Jadi tantangan yang dihadapinya itu kan bedanya, salah satu keunikannya adalah
gue takut lupa jadi sorry gue potong. Bukan hanya physical pain tapi psychological pain, jadi secara mental gitu loh. Itu tuh ada tantangan, ada sakit, pain secara mental yang dihadapi dalam proses journey ini. Dan menurut gue itu yang tadi butuh kayak kita untuk step up secara spiritual gitu, to go beyond ourselves. Itu tuh di situ menurut gue salah satu kelebihan lain. Sorry tadi lu pernah ngomong. Iya, dan makanya kayak lu bilang, kelebihan itulah yang ngebuat barisan kelebihan itu yang ngebuat Lord of the Rings itu sebegitu powerfulnya gitu kan. Dan saking powerfulnya banyak temen gua yang menamai anaknya adalah karakter-karakter dari Lord of the Rings gitu kan. Jadi ada temen gua kemarin pas nonton itu keingetan salah satu temen gua anaknya dikasih nama Faramir. Iya itu anak udah umur berapa ya? Jadi kepikiran gitu kan. Terus ada temen gue yang anak dikasih nama siapa? Legolas. Gitu. Legolas pasti ada Legolas. Entah mungkin namanya Sandi Legolas gitu kan. Atau mungkin Ali Legolas Abidin gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Itu banyak banget yang kayak nama-namanya tuh nama-nama kayak Zidane tuh kan semenjak Zidane semakin banyak. Semenjak Zidane tuh banyak banget gitu. Universe Lord of the Rings ini banyak banget nama-namanya itu menjadi nama anak gitu kan. Paling banyak tuh ya itu tadi Legolas. Aragorn tuh terlalu keras gitu mungkin ya gitu. It's saking powerfulnya gitu. Tapi lu nanti kalau anak lu kan 3 nih, kembar. Istri lu mau anak berikutnya, anak kedua ya ibaratnya ya. Memungkinkan nggak lo memberi nama anak lo Legolas, Lord of the Rings? Assalamualaikum, Faf. Mau punya anak lagi nggak? Mau Abi. Nah, tiba-tiba gitu. Kok Abi sih? Orang gue dapet istri masa yang jawab anak? Kayaknya 3 udah cukup, Pak. Tapi kalau misalkan kenapa anak lo nggak lo menamai salah satu peran Lord of the Rings? Atau lo kasih nama Luke? Skywalker. Enggak lah. Kan nama yang baik itu ada banyak gitu. Oke. Enggak cuma itu doang. Tapi sekali lagi ya bahwa gue akhirnya mengakui bahwa Universe Lord of the Rings ini sebegitu memukaunya. Gak heran dia menyapu bersih itu semua Oscar. Tahun berapa dia Return of the King ini? 2006 ya? 3. 2000. Ini 2003 yang Oscar yang ini sapu bersih kan? Iya. Ya maksudnya nggak heran. 2002 atau 2003? Nggak heran disapu bersih gitu. Karena memang scoringnya, editingnya, kostumnya, ya kan? Semuanya, semua itu. Adapted screenplay, make upnya itu bener-bener kayak wow. Dan kalau sapu bersih aktornya siapa yang menang 2003? Bukan Lord of the Rings dong. 2003 kan ini si siapa? Kalau nggak salah emang nggak dapat nominasi. Lihat aktornya nggak ada. Lord of the Rings, Return of the King. Ya. Sambil ngomong kita mengisi waktu. Iya. Won 11 Oscars, kan? Winner Best Picture, Best Director, Best Writing, Adapted Screenplay, Best Film Editing, ya kan? Seingat gue emang gak dapet nominasi buat Best Actor. Best Costume Design, Best Makeup, Best Music, Best Music Original Song, Best Sound Mixing, Best Visual Effect. Artinya semua yang sifatnya teknis, semua yang mereka dapat nominasi, mereka menang. Tapi memang mereka gak dapat nominasi untuk Best Actor. Yang menurut gue itu adalah sebuah blasphemy juga sebenarnya. Enggak dong, 2003 tuh nominasi gue gak menang. Ya, 2004 kan Sean Penn, ya kan, Mystic River. 2003-nya itu Mystic River kita perlu bahas. 2001 kan Denzel, 2 ketiga tuh apa ya, gue lupa. Siapa ya 2003 Oscar ya? Enggak, 2001 kan iya Denzel. Training Day. Oscar 2002 itu ini Oscar 2004 karena filmnya 2003. Lanjut. Ya udah, pokoknya intinya nggak heran bahwa semua nominasi disapu bersih dan itu nggak cuma Oscar. Banyak sekali penghargaan di luar sana. Golden Globe demikian, ya kan? BAFTA gitu kan, Screen Actors Guild, ya kan? Itu semua disikat sapu bersih oleh Lord of the Rings. Makanya kalau kita nonton film ini scene by scene
itu meninggalkan sesuatu yang memang lu nggak bisa berpaling mata lu kalau gua ngeliatnya ya. Penggambaran 2002 Adrien Brody The Pianist. oh iya pianis. Penggambaran demoniknya aja sedetil itu. Iya. Ya kan? Terus kemudian ada satu hal yang mungkin hanya teman-teman penyuka Lord of the Rings yang mungkin peka ya sama ini gitu. Mungkin ada beberapa teman yang belum tidak jeli lah menangkapnya. Gua tuh suka banget ekspresinya Elijah Wood, Frodo, setiap kali digoda oleh tuh cincin. Oke, itu bener-bener apa ya, vivid gitu loh, maksudnya bener-bener clear bahwa lu lagi berusaha ngejaga sama lu lagi ibaratnya nggak perlu dibantu scoring, dia mampu menampilkan dengan baik keresahan yang tiba-tiba muncul yang mengganggu di kepala Frodo gitu kan. Itu yang menurut gue gila ini mahal. Maksudnya mahal adalah bener-bener mempertebal bahayanya ini cincin gitu kan. Tapi si Elijah Wood juga mampu menampilkan gemeternya gimana kalau aduh gue jadi pengen ambil tuh cincin gitu loh. That's why makanya kalau gue sempat melihat ya, menilai atau mungkin ini subjektifnya gue. R.R. Tolkien ketika menulis ini di tahun periode 1950-an itu, pasti dia membaca kisah-kisah Bhagavad Gita tuh perang Bharatayuda. Kalau gue ya, gue sempat melihat Bharatayuda dalam pertempuran mereka, dalam konflik. Ini kan perang yang epik ya, melibatkan banyak orang gitu. Sosok Aragorn dan Legolas saja sudah hampir seperti Bima dan Arjuna gitu kan. Arawen itu seperti merepresentasikan Drupadi gitu kan. Maksud gue kayak ada beberapa elemen yang kayak ini hampir sama ya sama kisah-kisah. Kan perang Bharatayuda aja si Oppenheimer aja terpengaruh oleh perang Bharatayuda gitu kan. Jadi banyak nilai-nilai filosofis, nilai-nilai luhur yang memang disajikan. Tapi yang menarik, kita tidak digurui. No, betul. Kita tidak digurui dari film ini mengenai sesuatu yang moral, sesuatu yang amoral, sesuatu yang keserakahan segala macam. Kita tidak digurui. Bener-bener kita dikasih makanya penonton Lord of the Rings itu kan banyak bocah udah mulai nonton, ngerti kan? Maksudnya kan usia 13 tahun ke atas lah, setidaknya remaja sudah boleh nonton dan bisa dinikmati. Mereka langsung bisa langsung nangkep gitu loh. Karena kita tidak ngerasa digurui gitu. Bahkan mungkin si remaja yang dulu menonton film ini di awal mungkin dia sudah punya anak sekarang. Kayak lu gini gitu kan. Anaknya suruh nonton Lord of the Rings. Seperti gua gitu kan. Bahkan anak gua sudah nonton duluan. Sebelum anak gue SMP udah nonton Lord of the Rings. Gue belum waktu itu. Gitu. Ajarin ayahnya ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah nonton Lord of the Rings, karakter mana yang kamu suka, bagian mana yang kamu suka, ya kamu tahulah harus ngapain. Please perkaya diskusi kita soal rasa ini, apa sih kalian rasakan juga ketika nonton film ini, atau mungkin lu baca bukunya tadi, dan apa yang paling ngebekas, dan kalau lu punya usulan juga kita ngebahas film apa lagi atau buku apa atau lagu apa, please share juga di komen juga. Dan did it change you? Yes. I want to be Aragorn. Karena Arwen. Karena Arwen. Ya udah kalau gitu. Thank you yang udah nonton. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode selanjutnya ngebahas yang bekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.